Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhalwat berdua dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau banyak memberikan wasiat-wasiat kemuliaan dan wejangan-wejangan luhur kepadanya. Salah satu di antaranya ialah beliau memberikan sebuah penjelasan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah akan adanya 7 kelompok golongan yang akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sajakah 7 kelompok tersebut yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, sab'atun min ummati fil jannati, sabun ta'ibun, wa man tasaddaqa sirran, wa may yu'di sholatad duha, wa man kana dhihabu malihi ahwana alaihi min fawatin sholatin wahidatin ma'al imami, wa man dama'at ainahu min khosyatillahi, wa man zahamal ulama'a fi majalisihim. Ya Ali, wahai Ali, sab'atun 7 kelompok golongan, min ummati dari umatku, fil jannati ada di dalam surga. Sabun seorang pemuda, taibun yang bertaubat, waman dan orang tasaddaqa yang bersedekah, sirron dengan sembunyi-sembunyi, waman dan orang yukti yang menjalankan sholatat duha, sholat duha, waman dan orang kana yang ada apa dhihabu malihi, hilang hartanya, adanya itu ahwana lebih enteng baginya, ahwana lebih ringan alaihi baginya, min fawati sholatin daripada ketinggalan sholat wahidatin yang satu, ma'al imami bersamaan dengan imam. Waman dan orang dama'at yang mengeluarkan air, apa ainahu kedua matanya, kayak gitu itu, min khosyatillahi dari takut kepada Allah. Waman dan orang zahama yang berdesakan al ulama'a dengan alim ulama, fi majalisihim di dalam beberapa majelisnya alim ulama. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan junjungan kita Rasulullah SAW tadi, kita bisa mengetahui bahwasannya ada 7 kelompok golongan dari umat baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah 7 golongan tersebut? Yang pertama yaitu sabun taibun. Dari 7 golongan tersebut yang dijamin masuk surga oleh Allah adalah yang pertama sabun taibun, yaitu seorang pemuda yang senantiasa bertaubat keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah pemberitahuan akan betapa istimewanya seorang anak muda, akan tetapi dalam usia mudanya tentu dia sudah gemar beribadah kepada Allah. Di masa-masa anak muda saatnya mungkin senang-senang, mungkin hura-hura, rasa penasaran akan banyaknya hal pengetahuan yang belum ia miliki, ia gunakan dengan sebaik-baiknya. Nafsu masih menggebu-gebu, menggelora untuk mengajak kepada hal kesenangan, untuk mengajak sebuah permainan semu dan lain-lain sebagainya. Bahkan seringnya anak muda itu cenderung mengarah kepada kesenangan-kesenangan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ciri-ciri calon penduduk surga yang pertama adalah sabun taibun. Usia masih relatif muda, akan tetapi sudah gemar beribadah, gemar mendekatkan diri kepada Allah, dan juga gemar bertaubat keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tua yang ahli ibadah, orang tua yang tiap hari bertaubat kepada Allah, mungkin secara manusiawi wajar dia usia sudah tua, tak lama lagi mungkin akan wafat, akan meninggal dunia. Fisik sudah lemah, mata sudah mulai rabun, pendengaran sudah mulai berkurang, gigi sudah mulai rontok, kemudian fisik lemah, nafsu pun juga lemah, sehingga greget untuk beribadah kepada Allah itu akan semakin kuat dan ia relasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat wajar dan biasa-biasa saja kalau orang sudah tua begitu, itu memang sudah seharusnya. Tetapi ada yang lebih istimewa daripada itu. Apa? Anak muda yang badannya masih kuat, pandangannya masih tajam, ya, telinganya masih tajam, kemudian nafsunya juga masih besar-besarnya, menggelora ya, untuk mengikuti kesenangan-kesenangan duniawi. Akan tetapi anak muda calon penduduk surga ini justru ia semakin hobi mendekatkan diri kepada Allah, istighfar, memohon ampunan keharibaan Allah, taubat setiap hari keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat-sangat luar biasa. Itu yang pertama, sabun taibun, anak muda yang sudah tumbuh senang bertaubat keharibaan Allah. Kemudian yang kedua, ciri calon penduduk surga adalah waman tasaddaqa sirran, orang yang hobinya itu bersedekah tetapi dengan sembunyi-sembunyi. Di sini apakah berarti kalau orang sedekah terang-terangan itu dilarang? Tidak. Di sini apakah sedekah kemudian disiar-siarkan, ya, dikasih tahu ke khalayak ramai, apakah itu haram? Tidak, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu manakala niatnya keliru, riya, pamer, ujub, sombong,
itu lain lagi. Tetapi pada dasar hakikatnya sedekah terang-terangan pun juga boleh, apalagi dengan tujuan untuk syiar, memberi contoh kepada orang lain, mengajak kepada orang lain untuk gemar bersedekah, tidak ada masalah. Tetapi yang lebih istimewanya lagi adalah dia memiliki harta sedikit ataupun banyak, tetapi dia gemar bersedekah kepada orang lain sirron, dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa demikian? Sebab tabiat manusia itu, tabiat paling mendasar manusia itu adalah senang kalau dipuji dan ciut nyali, sedih prihatin kalau dicela, dicerca atau dimaki. Ketika orang bersedekah kemudian diunjuk-unjukkan, orang akan memuji misalkan, mengagung-agungkan kita, itu nafsu akan merasa nikmat, senang rasanya. Wah, saya ini orang dermawan, saya orang yang betul-betul ternyata dikagumi oleh banyak orang dengan sedekah-sedekah saya. Sudah kalau begitu saya sedekah, saya unjuk-unjukin. Ada kenikmatan tersendiri ketika orang dipuji oleh orang lain karena kebaikan dalam hal sedekah ini. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang sedekah, ibarat peribahasa, tangan kanan mengeluarkan hartanya untuk orang lain, tangan kiri tidak mengetahui. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih istimewa, lebih mulia daripada sedekah yang terang-terangan, manakala niatnya kurang betul, niatnya hanya karena riya, ujub, takabur, hanya mencari pujian daripada manusia. Tetapi kalau sedekah sembunyi-sembunyi, tidak ada yang memuji kita, tidak ada yang mengagung-agungkan kita, tidak ada yang mengomentari kita. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita, ya, tentunya malaikat raqib, malaikat atid, dan zat jalla jalaluh, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi syahida, cukup bagi Allah yang menjadi saksi. Bahkan salah satu di antara hikmah atau fadilah sedekah sembunyi-sembunyi ini dalam keterangan tempo hari dalam bab terdahulu dalam kitab Wasiatul Mustafa itu adalah salah satunya tudfi'u ghadaba rabbi, shadaqatus sirri tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu bisa meredam murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jikalau kehidupan kita ingin diberkahi oleh Allah, dicintai, disayangi, diperhatikan oleh Allah, dan terhindar dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, saudara, tetangga, dan masyarakat luas pada umumnya, untuk menjadikan kehidupan yang makmur, sejahtera, penuh berkah, tumbal salah satu di antaranya ialah laksanakan shadaqatus sirri, sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Karena sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu yang tadinya mungkin Allah mau murka, mau menimpakan, memberikan bala, mau menimpakan sebuah musibah kepada seseorang, kepada keluarganya, kepada tetangganya, temannya, dan kesemuanya. Tapi bibarokati, dengan berkahnya sedekah sembunyi-sembunyi ini, maka godoknya Allah, murkanya Allah bisa diredam, sebab hikmah siri rahasia dibalik sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita berlatih untuk memerangi hawa nafsu kita, terutama ketika kita ingin bersedekah. Lebih baik tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Diam sudah cukup. Hanya Allah yang mengetahui, dan malaikat raqib dan atid yang mengetahuinya. Gak perlu kita untuk ingin dipuja,
atau pengen diacungi jempol, pengen dibangga-banggakan, tidaklah perlu. Dengan sedekah sembunyi-sembunyi ini, itu bisa meredam murkanya Allah, dan ternyata junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wasiat jangan luhur kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah akan ciri-ciri calon penduduk surga yang kedua adalah yaitu waman tasaddaqa sirron, orang yang gemar hobi bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Mari kita introspeksi diri kita. Sudah hobikah kita bersedekah? Sudah senangkah kita bersedekah? Sudah berapa kali atau mungkin kita dapat introspeksi sudah seberapa sering kita itu sedekah dengan sembunyi-sembunyi? Kalau belum, mari sama-sama kita belajar untuk mempraktekkan, mengamalkan sedekah sembunyi-sembunyi ini. Kalau sudah, kita tingkatkan dan kita istiqamahkan, karena dengan kita hobi sedekah sembunyi-sembunyi, bisa jadi hati yang demikian itu adalah hati yang calon menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, ciri calon penduduk surga adalah waman tasaddaqa sirron, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian ciri yang ketiga adalah wa may yu'di sholatat duha, orang yang gemar istiqamah menjalankan sholat duha. Sholat duha adalah sebuah ibadah kesunahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu duha. Banyak sekali hikmah dan manfaat daripada sholat duha ini. Di samping mengandung unsur pahala karena sebuah kesunahan, sunnah itu dikerjakan kita dapat pahala, kita tinggalkan pun tidak apa-apa. Akan tetapi kita sebagai umat muslim, umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sesekali meremehkan sebuah kesunahan. Sebab walaupun itu hukumnya sunnah, ditinggalkan pun tidak berdosa misalkan, gak masalah. Dalam ibadah sunnah itu banyak sekali hikmah-hikmah, manfaat yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat duha misalkan, di samping itu mendapat pahala jelas karena melakukan kesunahan perintah Allah, dan di situ ada hikmah, ada berkahnya. Banyak hikmah berkah di antara salat duha. Salah satu di antaranya adalah jalbul arzak, bisa menarik, mempermudah, memperbanyak datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita istiqamah konsisten, senang melaksanakan sholat duha, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, hati pun juga senang, ikhlas, bahkan hobi untuk melakukan sholat duha ini, sehingga dia tidak mau ketinggalan sehari pun untuk tidak melakukan sholat duha. Jika ketinggalan atau mungkin dia sampai capek atau lelah atau karena aktivitas apapun sehingga dia tidak melakukan sholat duha, dia menyesalinya. Ya Allah, kenapa sampai saya nggak sholat duha? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Menyesal dia. Orang kalau sudah punya hobi beribadah kepada Allah, ketagihan mendekatkan diri kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hobi sholat duha, insya Allah rezeki kita akan diberkahi, rezeki kita akan dilancarkan, dimudahkan, dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat pahala mengamalkan kesunahan, dan tentunya itu adalah tanda-tanda
ciri orang yang akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang masih muda, yang usia relatif masih muda. Mudah-mudahan di usia yang masih muda, saudaraku dimanapun berada, Allah tanamkan dalam hatinya senang bertaubat, senang hobi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan siapapun saudaraku dimanapun berada, baik yang punya harta banyak ataupun sedikit, mudah-mudahan kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hobi gemar bersedekah sirron dengan sembunyi-sembunyi, dan selanjutnya ditambah lagi dengan konsisten istiqamah dengan menjalankan sholat duha. Insya Allah jika kita mampu melaksanakan wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang jumlahnya ada 7, namun di sini Al-Fakir baru menjelaskan 3 perkara dulu atau 3 kelompok golongan. Insya Allah lain hari Al-Fakir teruskan, lanjutkan penjelasannya. Jika kita mampu melaksanakan ini semua, insya Allah kita semuanya adalah calon-calon menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafnya. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan sambungan daripada 7 kelompok golongan yang akan menjadi penduduk surganya Allah tersebut. Insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.